Tuh, ada pohon aren ya. Biasa buat bikin kolang-kaling. Tuh buahnya. Ini bangunan zaman Belanda nih. Jalannya cukup sulit. Terus menerobos. Hati-hati, Pak. Oke. Kamu tahu gak Den, ini apa dak? Ini namanya poh-pohan, bisa buat pakai lauk makan ya, dilalap. Dilalap. Kita coba ya. Gimana rasanya? Rasanya enak pokoknya. Lembut, ada aroma-aromanya. Sekilas seperti ini ya. Ya di apa? Di tempat-tempat itu yang di depan rumah tuh. Tanaman hias namanya. Cabeling. Oh, tua yang bekal. Yang bekal kek. Nyobain mau? Wah. Enak. Mau sing loba tuh. Tuh loba kan. Kamu tahu ini apa? Nggak tahu. Ini namanya tanaman kekejoan kalau di bahasa Sunda. Fungsinya? Fungsinya ini akarnya untuk ini tetes mata. Oh, tetes mata Diminum alam. juga bisa. Kita coba. Mungkin kalau di Kalimantan namanya apa tuh ya? Ada lagi yang akar tuh. Nggak tahu sih. Bajaka. Bajakah. Oke, kita coba. Siap. Airnya banyak ya. Bisa diminum nggak itu? Bisa. Wow. Nah, teman-teman, kalau kalian bepergian ke hutan dan menemukan tanaman seperti ini namanya kalau di Sunda ini namanya fulus. Fulus. Kalau di bahasa nasionalnya ini disebut jelatong kalau gak salah. Ini sangat perih. Yang paling beracun ini pinggiran daunnya ini nih. Nih. Kalau kena kulit tipis, ini rasanya sangat gatal dan perih. Jadi kalian harus hati-hati, harus menghindarinya. Oke. Lanjut. Mungkin alami. Air sungai ini sangat bersih sekali karena ini asli dari hutan. Jadi kalau kita dalam perjalanan ke hutan kehabisan air, ini bisa langsung diminum. Mantap. Mantap. Rasanya gimana? Seger. Segar. Di tengah hutan kita menemukan sebuah bendungan ya. Sebuah bendungan mungkin yang usianya udah cukup lama. Ada air terjunnya juga. Airnya juga bening sekali.
Sangat beruntung kita. Wow. Ini kalau dekat dengan perkotaan mungkin bisa dijadikan objek wisata ya. Cuman dari sini jalannya ya harus kerasa kerusuk ke itu. Jalannya cukup ekstrim. Setelah kita puas menikmati air terjun, kita lanjutin lagi perjalanan karena tujuan kita bukan ini. Tujuan kita mencari tumbuhan hutan yang bisa langsung dimakan. Target kita masih jauh di atas sana. Di atas sana kita akan melewati pinggiran naik ke sini nih. Jadi begini Den, kalau ada teman-teman kita yang mau pergi ke hutan, lalu di saat darurat perbekalan menipis, jadi kita akan mereview tanaman apa saja yang mungkin bisa dimakan di hutan atau tanaman yang berbahaya untuk dimakan. Ya, siap. Oke. Untuk lebih lengkapnya ikuti terus, kita akan naik ke sana. Oke. Lanjut. Hati-hati Om. Dan sepertinya kita menemukan tanaman yang kita cari. Mana? Itu tuh di sana. Oh iya. Oke. Siap. Kita review. Alhamdulillah setelah perjalanan jauh dapat juga akhirnya tanamannya. Nah, teman-teman, inilah yang dinamakan tanaman, kalau di Sunda ini disebutnya pohon bingbin. Ini mungkin masih termasuk golongan pinang ya, tanaman pinang. Dan ini bisa dimakan, bisa dikonsumsi. Dimakannya apanya itu ya, umbutnya ya? Umbutnya. Jadi tanaman ini sangat banyak manfaatnya, dari mulai umbut, juga buah, dan akarnya. Nah, tapi kita akan coba umbutnya saja dulu. Oke? Ini populasinya cukup banyak ya di sini. Di hutan. Jadi jangan khawatir ini punah ya, walaupun kita ambil sedikit. Kita ambil secukupnya saja untuk menganjal perut ya, menambah stamina kalau di hutan misalkan nggak bawa perbekalan. Nah, seperti itu penampakannya. Kupas dulu. Jadi kalian jangan khawatir kalau bepergian ke hutan dan kehabisan bekal. Nah, ini bisa dijadikan sebagai solusi alternatif makanan ya. Ya, ini ada berapa jenis yang ini bisa ada dimakan? 2 jenis. Ini yang bisa dimakan, tapi ada juga jenis yang beracun. Nanti kita lihat Yang beracunnya ya. Kita akan memperlihatkan kepada penonton jenis bingbin yang beracun. Nah, kita ini mereview yang dapat dimakan saja dulu. Dan pohon ini sebenarnya udah tidak asing lagi ya buat masyarakat kita karena ini sering juga digunakan orang-orang di kota untuk tanaman hias depan rumahnya. Aslinya itu adalah tanaman hutan ya. Ada surat tembakan. Oh ya teman-teman, ternyata di sini di hutan kita ini sedang diadakan latihan militer di sana nih. Jauh. Jadi, tapi ya. Mungkin kalau ada suara-suara tembakan mohon maaf. Mungkin dari sini ada sekitar berapa bukit? 5 bukit lagi ya. Jauh, sekitar 1 kilo ada kali.
2 kiloan lah, 2 kilo. 2 kilometer, jadi kita dalam posisi aman. Isinya cukup kecil. Kecil tapi manfaatnya banyak, ini mengandung air ya. Nah, Inilah penampakannya. Kecil banget ya, Den. iya tapi cukup Ini kalau buat mengganjal perut sih. kalau kita mau kenyang ini mungkin kita bisa menebang 10 pohon mungkin baru kita kenyang. Bisa jadi. Kita coba. Gimana Rasanya manis. Sama kayak umbut yang lainnya, semacam umbut kelapa atau apa. Mau coba? Mau. Nah. Hmm. Enak ya. Oke. Sekarang Ini giliran kita memperlihatkan kepada teman-teman perbedaan tanaman ini, tanaman bingbin ini yang bisa dimakan dan yang beracun. Kita takutnya teman-teman salah pilih, nanti malah memilih yang beracun. Oke, kita cari yang beracun, Dan. Mungkin Yuk. di sana. ya siap. Oke. Nah, teman-teman, pohon bingbin atau pinang hutan ini ternyata memiliki manfaat yang banyak sekali untuk pengobatan. Dari mulai bijinya dapat digunakan sebagai obat cacing, eksim, dan obat gigi. Akarnya untuk obat disentri. Buahnya dapat mengobati darah dalam air kencing, sariawan, koreng, dan borok. Buahnya yang masih muda dapat menggairahkan seksual. Dan jus pinang muda dapat mengobati kerabunan. Nah, teman-teman, ini tanaman bingbin tadi yang beracun, yang bahaya untuk dikonsumsi. Jadi jangan salah pilih. Bedanya apa? Bedanya ini nih. Dari daunnya juga sudah berbeda. Kalau bingbin cenderung lebar, lonjong lebar. Kalau yang beracun? Kalau yang beracun ini kecil-kecil nih. Daunnya kecil-kecil. Nah, kalian jelaskan perbedaannya. Terus dari buahnya? Dari buahnya? Dari warna ini nih. Oh. Kalau yang tadi itu kan apa ya, merahnya merah pekat, kalau ini agak kekuning-kuningan. Buahnya juga ya? Buahnya juga. Ini tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Nah, ini buahnya kalau yang beracun ini agak kekuning-kuningan, kalau itu merah ya? Merah besar, kalau ini kecil-kecil. Nah itu. Oke. Siap. Ini tanaman apa? Ini tanaman rotan seperti yang kemarin kita ambil, cuman ini kita coba memakannya langsung, masih bisa dijadikan alternatif makanan di hutan. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, tanaman rotan ini, umbut rotan ini sangat bermanfaat untuk mengobati hipertensi. Dikonsumsi secara rutin. Namun kita sekarang akan mencoba memakannya secara langsung, tidak dimasak dulu. Seperti apa rasanya? Oke, pula. Aduh. Nah, seperti ini.
Mau mencobanya? Oh. Enggak. Tapi nggak ada pahit ya? Enggak. Kalau Tawar ya? jenis lain ini, rotan ini biasanya rasanya pahit. Kalau kalau dimakan langsung harus melalui dimasak dulu. Tapi kalau yang ini tak perlu dimasak dulu, bisa dimakan langsung. Rasanya sangat enak, manis, dan ada keras-keras gitu, gimana ya? Jadi ramai di mulutnya. Obat hipertensi ya. Oke teman-teman, setelah tadi kita melakukan perjalanan jauh ke hutan, sekarang saatnya kita makan dulu. Karena udah lapar banget ini. Dan cuaca juga sudah mulai mendung, jadi kita buru-buru turun. Oke, kita makan dulu. Habisin Den, tanggung. Siap. Aduh. Beginilah teman istimewanya makan di alam terbuka seperti ini. Walaupun lauknya sangat sederhana, tapi rasanya nikmat banget ya Den. Gak perlu yang mewah-mewah lah kalau soal lauk untuk makan. Apalagi disuguhi pemandangan sangat indah. Berani nggak berenang Den? Ingin. Gua nggak bawa salin. Bawa baju ganti. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, jangan lupa yang suka dan yang merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, like dan komen. Kritik dan sarannya juga boleh. Yang penting bersifat konstruktif untuk perkembangan channel kami. Ditunggu ya di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.